istilah yang sangat populer sekarang ini, viral. Yang artinya terkenal kemana-mana, bahan pembicaraan. Bisa itu hal yang unik, bisa itu hal yang baik, tetapi bisa juga itu hal yang buruk dan jelek. Memang gampang untuk memviralkan diri. Kalau seseorang menginginkan dia cepat terkenal viral, maaf, bukan mau menyuruh hal yang sangat terjelek bisa cepat viral dan langsung dapat duit. Karena banyak yang like, banyak pengikutnya, dia akan mendapatkan dana untuk itu. Itu istilah viral, membuat orang terkenal. Tapi kita menginginkan hal yang positif, hal yang baik. Sama seperti kalau kita pakai istilah yang populer sekarang, viral. Tuhan Yesus pada zamannya Nats ini, dia viral. Dia terkenal. Dia bahan pembicaraan karena apa? Karena khotbahnya yang luar biasa, karena mujizat yang dia lakukan. Mujizat yang dia perbuat yang sulit diterima khalayak ramai. Hal yang tidak mungkin terjadi. Dia viral dan dia ditunggu-tunggu. Kalau dia tiba di tempat-tempat tertentu, dengan jarak tempuh yang jauh pun untuk bertemu dengan Yesus dilakukan, hanya untuk bertemu dan hanya untuk menyentuh jubahnya, apalagi kalau bisa bersalaman. Ibaratkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bersalaman dengan Bapak Presiden kita yang kita hormati dan kita sayangi, cintai. Kalau kita bersalaman, bisa saja kurasa 1 minggu kita tidak cuci tangan. Asik dicium-cium lah kayak gini, tangan Jokowi katanya. Sedangkan tempat duduknya saja yang di Samosir, wah, dari Jakarta ini berlomba-lomba. Kita harus di tempat duduk Jokowi yang backgroundnya Danau Toba, wah, berselfie di situ dan dimasukkan ke media sosial. Saya lagi duduk di tempat duduknya yang diduduki Jokowi dulu tahun sekian, disebutkan. Kebanggaan. Termasuk viral juga kehadiran yang kita hormati, Paus Fransiskus ke Indonesia. Viral. Dan bahkan kita perhatikan, beruntung sekali dirasakan seseorang jika berhenti di tengah jalan, Paus salaman, Paus menumpangkan tangannya di tangan anak-anak, dan bahkan Paus mencium
anak-anak. Mamanya saja berteriak-teriak. Itu yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan berarti kita mengatakan itu tidak benar. Kita hargai, kita sanjung, kita hormati. Tetapi yang harus lebih kita cintai siapa? Tuhan Yesus. Bisa saja seorang pengkhotbah yang kita hormati, yang kita sayangi, kita cintai, benar-benar kita hormati, kita sayangi, itu tidak salah. Tetapi jangan pula hilang intinya. Justru yang lebih kita cintai, kita imani adalah apa yang dikhotbahkan, yaitu Yesus Kristus. Bukan pengkultusan manusia, tetapi harus kembali kepada pemberitaan yang diberitakan, yaitu tentang Yesus Kristus. Dan itulah yang terjadi dalam nats kita ini, di mana dari seorang perempuan dari Sirofenisia. Dia adalah orang Yunani, bukan orang Yahudi. Yang terjadi dalam dirinya adalah transformasi. Transformasi karena iman. Transformasi karena firman Tuhan. Dan oleh karena firman Tuhan dan iman itu yang dia miliki, yang dia percaya kepada Yesus Kristus, dia dalam dirinya, dari dirinya memancarkan satu kekuatan, satu semangat, satu sukacita, satu harapan, dan satu nilai-nilai yang sangat mulia. Padahal dia adalah kelompok masyarakat yang tidak diakui di kalangan Yahudi, yang terpinggirkan, yang tidak masuk hitungan, dan bahkan dikategorikan manusia yang tidak akan mendapatkan keselamatan karena bukan orang Yahudi. Karena orang Yahudi menempatkan dirinya, mereka adalah umat atau bangsa pilihan Allah. Mereka lah yang benar, yang lainnya tidak. Yang terpinggirkan, yang tertinggal, yang dianggap hina, yang dianggap hilang. The last, the less, the lost. Yang tertinggal, yang hina, bahkan yang dianggap hilang. Dan itulah perempuan Sirofenisia ini. Dia tidak peduli semangat, kekuatan, harapan itu yang muncul dalam dirinya oleh karena firman Tuhan, iman yang dia miliki. Dia tidak berpikir, aduh bagaimana ini kalau saya nanti menjumpai Tuhan Yesus di kalangan orang Yahudi, Yesus juga orang Yahudi. Apa tanggapan orang-orang? Saya yang bukan orang Yahudi datang menghadap kepada dia,
datang memohon kepada dia. Dia tidak peduli dalam hal itu. Yang dia inginkan, yang dia mau, dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mau memohon kepada Tuhan Yesus. Ada permohonan, pergumulannya luar biasa disebut dalam nats kita. Anak perempuan yang lagi sakit dirasuki setan. Apa yang terjadi? Perempuan Sirofenisia itu, dia terobos, dia hadir di hadapan Tuhan Yesus. Dia tersungkur, dikatakan dalam nats kita. Dia bersembah sujud di kaki Tuhan Yesus. Tapi dalam permohonannya supaya Yesus mengusir setan dari anaknya, Tuhan Yesus menantang imannya. Tidak ada maksud Tuhan Yesus untuk merendahkan, tetapi imannya ditantang. Apakah benar? Kemurnian imannya Tuhan mau lihat. Walaupun kalau kita baca dalam nats ini kasar sekali. Sekiranya sama orang Batak disampaikan ini, dia akan melawan. Karena apa? Persoalan harga diri. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Lalu Yesus berkata kepadanya, ayat 27, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Makanya kalau ini kalimat yang luar biasa, bisa saja perempuan itu, dan memang itu dalam pikirannya, maka ceknya aduh sakit banget, saya dikategorikan anjing. Artinya dia ditantang, diposisikan di tempat yang paling hina, yang paling rendah. Tuhan Yesus punya tujuan untuk mencoba dan melihat kemurnian dari imannya. Tapi jangan pula nanti amanginan, saudara-saudara, kalau kita mau mencoba ketulusan seseorang, jangan pula kita katakan seperti ini. Kita katakan pula dia dengan kata anjing. Itu adalah bahasa Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, apa yang dikatakan, apa respon dari perempuan itu? Ayat 28. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Di atas meja kalau makan, anjing di bawah. 1-2 biji nasi itu juga sangat ditunggu anjing tersebut. Demikianlah jawaban respon dari perempuan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan itu menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Itu artinya. Kalau dalam orang Batak mengatakan, itu rudu tangan menjalo. Artinya kalau kita itu meminta sesuatu kepada teman kita, saudara kita, tangan jangan di atas, harus di bawah. Tetapi bisa saja terjadi sudah dikasih sama kita, sampai ada istilah sudah dikasih hati minta jantung. Sudah dikasih satu, apalagi kita orang Batak dikasih satu, ai holanodo. Hanya ini, pelik banget loh. Nah, udah usah pun kasih nggak apa-apa katanya. Ipa ulak musik dikembalikan. Tidak disyukuri orang yang rendah hati. Dia akan menempatkan dirinya serendah-rendahnya.
Dan yang diperbuat perempuan itu di hadapan Tuhan Yesus, perempuan itu menganggap bahwa dirinya di hadapan Tuhan tidak berharga, tidak ada apa-apanya. Kalau kita terjemahkan, orang manusia yang berdosa, kalau sudah di hadapan Tuhan, dia akan menganggap dirinya manusia yang paling hina. Dangadong nabusi pangasaw noton. Tidak ada yang bisa untuk diandalkan kalau sudah di hadapan Tuhan Yesus. Apapun itu yang kita miliki. Karena apa? Karena kita juga mengakui apapun yang ada dalam diri kita itu adalah dari Tuhan. Ya, kita sehat saja, masih bisa bernapas sekarang ini, walaupun kita sambil kipas-kipas seperti ini, ya kita masih diberkati Tuhan. Iya kan? Jangan pula hilang sukacita kita mendengar firman Tuhan karena kepanasan sambil kipas-kipas. Saya juga kepanasan toh. Sama kita. Nggak mengalir keringati. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendaknya untuk meniru iman, sikap, tindakan, respon dari perempuan itu di hadapan Tuhan Yesus. Meminta, berharap dengan kerendahan hati, berharap di dalam kesabaran. Walaupun pada saat kita meminta kepada Tuhan tidak terus diberikan, dan itu yang terjadi pada perempuan itu. Tuhan memohon, Tuhan meminta. Tuhan tahu apa yang dalam hati dan pikiran perempuan itu, tetapi Tuhan mau melihat keasliannya. Kita juga bisa mengalami seperti itu. Pada saat kita memohon kepada Tuhan dalam setiap persoalan pergumulan kita, kita harus sabar di dalam pengharapan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya kalau kita pikir-pikir, ya mungkin tiga hal. Yang pertama, ya Tuhan kasih cepatnya. Yang kedua, tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang ketiga, kata Tuhan ya, tapi tunggu, sabar. Apakah kita sabar untuk menunggu? Kita ditantang, dan benar keaslian iman perempuan itu, sehingga apa yang terjadi, mujizat terjadi. Tuhan Yesus mengatakan, karena kata-katamu itu, ayat 29, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu kembali ke rumahnya dan dilihatnya perempuannya sudah sembuh. Kita akan menerima apa yang kita mohon, kita minta kepada Tuhan, yang walaupun itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita harus tetap memperjuangkan, bertahan di dalam firman Tuhan, iman yang sudah kita miliki. Dan kita harus selalu aminkan bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan. Yang berikut sedikit lagi amang-inangnya, kalaupun ada yang agak kepanasan, menunggu kita perbaiki asyik kita ini. Yesus juga menciptakan dan berbuat mujizat yang luar biasa. Orang tuli dan bisu, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata. Cara Tuhan itu secara fisik dan juga secara jasmani dan rohani. Ini harus kita terjemahkan dengan satu istilah dalam nats ini yang luar biasa, hepata.
yang artinya terbukalah. Hata Batak muka mak. Ini bisa kita lihat di mana Tuhan Yesus menyentuh kuping dari yang tuli itu. Tuhan Yesus pegang lidah dari yang bisu itu. Dan dia mengatakan, Hepata, terbukalah. Artinya kupingmu yang tuli, yang tertutup, terbuka untuk mendengar. Lidahmu yang tidak bisa, mulutmu yang tidak bisa berbicara, Hepata, terbukalah. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang harus kita terjemahkan dalam nats ini. Kalau dikatakan, Hepata, mulutmu terbukalah. Ya kita harus berani mengatakan hal yang benar. Kalau salah, ya jangan dibenar-benarkan. Kalau benar, jangan disalah-salahkan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, katakan ia jika ia, tidak kalau. Aleholu dugudang si perbiar, penakut. Kalau di belakang berkoar-koar, kalau di depan tidak berani. Datanglah istilah, dikatakan istilah keren, ya memang seperti itulah manusia yang pengecut. Mulut diciptakan Tuhan untuk apa? Menyatakan hal yang benar, memberitakan firman Tuhan. Telinga untuk mendengar, mendengar dengan jelas. Tapi ya kita bisa saja jengkelnya bukan main. Kalau kita sudah ngomong sama teman kita sejelas-jelasnya, dia pura-pura tidak dengar, bagaimana reaksi kita? Apa yang akan kita katakan sama dia? Ipa nengel-nengel hodo. Hidup musik, hati-hati suruh nggak gawe nengel ho, katanya. Ya kan? Ya jangan kamu pura-pura nggak dengar. Jangan pula nanti kamu nggak bisa mendengar, katanya. Pura-pura nggak dengar. Kita tidak bisa berpura-pura mendengar firman Tuhan. Kita tidak bisa berpura-pura untuk menyatakan, memberitakan firman Tuhan. Dan bahkan kita tidak bisa menutup kuping kita terhadap firman Tuhan. Kita tidak bisa menutup mulut kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam nats ini, Hepata, terbukalah. Berani apa enggak? Kita ditantang. Berani apa tidak? Yang pasti kita akan katakan, kita tidak akan takut, karena bersama dengan Tuhan kita akan bisa. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan pikiran kita, kita tidak bisa, dan bahkan kita serba terbatas. Tetapi bersama dengan Tuhan, mukjizat demi mukjizat akan terjadi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat terakhir, ayat 37, ini adalah untuk menyatakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dan itulah yang menjadi topik minggu kita. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Kalau ada hal yang tidak baik dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam pembicaraan kita, dalam telinga kita, bahkan seluruh organ tubuh kita, dengan kita percaya kepada Tuhan, kita berserah diri kepada Tuhan, kita memohon penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Sehingga dia mengatakan, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Hal yang baik
akan kita terima dari Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Kami mengimaninya Tuhan, dan kami akan berdiam dalam apa yang difirmankan Tuhan, bahwa Engkau akan menjadikan segala-galanya baik. Semuanya akan Tuhan sempurnakan. Dalam hidup kami juga Tuhan akan sempurnakan, karena Tuhan adalah yang maha sempurna. Baik di kekurangan kami, di keterbatasan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa